Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kabarnya sehat semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi materi ini merupakan aplikasi pada turunan fungsi ya, fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Yang pertama, kita mau menentukan fungsi naik atau turun. Jadi, misalkan diberikan sebuah kurva, fungsi tersebut akan naik pada interval berapa. Jadi, ini kalau sini, jadi ini kondisi pada saat kurva naik ya, fungsi naik. Jadi, nilainya positif. Jadi, suatu fungsi itu dikatakan naik apabila f aksen x-nya atau turunan dari fx itu lebih dari 0. Kemudian interval ini sampai ini itu dia turun. Ya. Sampai ini. Ini turun. Suatu fungsi dikatakan turun atau fungsi turun itu apabila f aksen x-nya kurang dari 0 atau dia bernilai negatif. Kemudian ada juga pada saat suatu fungsi itu diam. Jadi ini kondisi fungsi diam. Ini diam. Ini juga diam. Itu namanya stasioner. Titik stasioner, titik diamnya ada di sini. Itu apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Ingat ya, suatu fungsi dikatakan naik itu apabila f aksen x-nya lebih dari 0. Dia mengalami turun, fungsi turun apabila f aksen x-nya kurang dari 0, dan juga dalam kondisi diam atau stasioner itu apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx itu selalu naik, yang kedua selalu turun. Kita cari satu persatu dulu ya. Fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Ingat syarat naik tadi, suatu fungsi naik itu syaratnya f aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian kalau fungsi turun f aksen x-nya kurang dari 0, maka kita harus mencari f aksen x atau turunan dari fungsi fx, turunan pertamanya. 3x pangkat 3 kita turunkan, berarti turunannya adalah 3. X pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Min 6x kuadrat kita turunkan, berarti 6 kali 2, 12. X pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1. Plus 9x kita turunkan menjadi 9. Kemudian 1 kita turunkan, turunannya adalah 0. Tidak usah kita tulis. Selanjutnya kita cari stasionernya dulu biar lebih mudah. Maka f aksen x stasioner tadi sama dengan 0. Di sini kita samakan 0. Maka 0 sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi semuanya dengan 3. Maka 0 sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ini saya rubah posisinya, saya tukar biar lebih mudah. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, karena kita mau mencari interval x, maka kita cari nilainya x. Ini kita faktorkan. Jadi dua angka apabila dikalikan 3, kemudian dijumlahkan hasilnya min 4. Angka berapa? Ya, angka min 3 dan min 1. Ini x kalikan x kuadrat, x kalikan min 3, kemudian min 1 kalikan x, min 1, min 3 ditambah min 1 hasilnya min 4. Min 1 dikalikan min 3 hasilnya 3. Maka di sini diperoleh x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan
0, maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Di sini kita buat garis bilangannya. Ini 1, kemudian di sini 3. Yang pertama naik ya, F aksen X kalau naik, ini naik. Maka dia lebih dari 0. Kita coba ngambil suatu angka di sini di antara 1 dan 3 boleh, atau sebelumnya 1 boleh atau sesudahnya 3 boleh. Supaya lebih mudah kita ambil angka di sini. Saya ngambil angka 0. Ambil sembarang bilangan, misal X sama dengan 0, kita substitusikan ke F aksen X. F aksen X-nya tadi berapa? Ya, F aksen X-nya tadi kan sama dengan X kuadrat, nih ya. Atau ini. Ini yang belum disederhanakan, ini yang sudah disederhanakan. F aksen X-nya kan X kuadrat min 4X plus 3. Karena X-nya saya ngambil sama dengan 0, maka di sini F0 sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3 sama dengan 3. Nilainya itu positif ya. 3 itu kan lebih dari 0, maka di sini ini tandanya plus. Di sini nanti kalau kalian substitusikan, ambil sembarang angka, misalkan X-nya 2, antara 1 dan 3 kan 2. Nanti hasilnya di sini negatif. Kemudian di sini positif. Jadi fungsi f(x) x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1, dia akan mengalami naik atau fungsi naik itu pada saat interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Jadi pada saat X kurang dari 1, ini dia mengalami naik. Pada saat interval kurang dari 1 dan juga X lebih dari 3, itu dia mengalami naik. Pada saat interval Pada saat interval 1, antara 1 dan 3, dia mengalami turun. Jadi turun. Suatu fungsi f(x) itu dia selalu turun apabila intervalnya, kan f aksen X kurang dari 0. Maka apabila intervalnya X lebih dari 1 atau X kurang dari 3. Jadi ini intervalnya ya. Pada saat X kurang dari 1 atau X lebih dari 3, dia fungsi naik atau dia selalu naik. Kemudian pada saat interval X lebih dari 1 kurang dari 3, fungsinya selalu turun. Contoh soal yang kedua, tentukan titik stasioner, kemudian interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X untuk batasnya X lebih dari 0, dan X kurang dari 360 derajat. Langkah yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu fungsinya. Fungsinya kan Y sama dengan cos 2X, maka turunannya Y aksen sama dengan turunan cos 2X. Itu kan min sin ya, min sin 2X. Kemudian turunan dari 2X itu sama dengan 2. Jadi turunannya itu sama dengan min 2 sin 2X. Langkah selanjutnya, kita buat stasioner dulu. Titik stasioner syaratnya Y aksen sama dengan 0. Maka di sini diperoleh min 2 sin 2X sama dengan 0. Sin 2X itu sama dengan 0. Karena ini kan 0 dibagi min 2 hasilnya juga
0. Maka sin 2x sama dengan 0. Ini kita peroleh persamaannya. Langkah selanjutnya, kita cari nilai x. Karena ini trigonometri, maka nilai x-nya dalam bentuk sudut. Ini kan 2x, maka 2x itu nilai sin berapa derajat? Sin berapa derajat yang nilainya itu sama dengan 0. Ya. Sin berapa derajat yang nilainya itu sama dengan 0. Berarti sin 0. Kemudian sin 180. Kemudian sin 360. Sin 540. Ya. Sin 0 itu kan 0. Sin 180 juga 0. Sin 360 nilainya juga 0. Sin 540 itu nilainya juga 0. Itu untuk X, karena di sini 2X, maka sudut-sudut ini kita bagi dengan 2. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 0. 180 dibagi 2, 90. 360 dibagi 2 itu 180, kemudian 540 kita bagi 2, hasilnya 270. Kalau kalian bingung menentukannya, kalian bisa menggunakan rumus sin X sama dengan sin alfa. Maka nilai X itu alfa plus K kali 360. Atau yang kedua, 180 min alfa plus K kali 360. Sama saja nanti hasilnya kalian mau menggunakan yang mana. Ya, ini kelas 11 sudah kita pelajari materi persamaan trigonometri. Selanjutnya, kita sudah menemukan titik stasionernya yaitu 0, 90, 180, 270. Langkah selanjutnya kita mencari interval fungsi naik. Jadi kita gambarkan dulu garis bilangannya. Di sini 0, 90, 180, 270. Ini kan 360, kita tuliskan di sini 360. Yang pertama fungsi naik. Fungsi naik. Syaratnya f aksen x itu lebih dari 0. Kita ambil sembarang angka ya. Misal ngambilnya di sini. Antara 0 sampai 90. Antara 0 dan 90, misalkan X-nya ngambil 15 ya. Terserah mau ngambil berapa. Saya masukkan ke F aksen 15. F aksen X-nya tadi kan ini, min 2 sin 2X. Jadi min 2 sin 2 kali 15 sama dengan min 2 sin 30 derajat. Min 2 sin 30 itu nilainya setengah. Ya, diperoleh hasilnya min 1. Hasilnya negatif. Berarti dia kurang dari 0. Di sini hasilnya negatif. Nanti ketika kita ngambil angka di sini, hasilnya positif. Selang-seling ya. Di sini negatif, di sini positif. Dah. Karena kita tadi mencari fungsi naik, f aksen lebih dari 0, maka kita cari yang tandanya positif. Jadi ini, interval antara 90 sampai 180 itu dia naik. Kemudian antara 270, 360 itu juga naik. Jadi intervalnya itu X lebih dari 90. Nggak muat ya, saya taruh di sini saja. Nggak ke sini. X lebih dari 90 kurang dari 180 ya. Kemudian yang kedua, X lebih dari 270 kurang dari 360. Oke, yang fungsi turun. Fungsi turun. Fungsi turun itu kan f aksen X kurang dari 0. Maka kita cari yang
negatif. Jadi intervalnya itu adalah X lebih dari 0 kurang dari 90 dan X lebih dari 180 kurang dari 270. Maaf tadi tidak kelihatan ya di kamera. Jadi titik stasioner dari fungsi Y sama dengan cos 2X itu adalah 0, 90, 180, dan 270. Kemudian interval fungsi naik itu intervalnya saat dia bernilai positif f aksennya. Jadi X lebih dari 90 kurang dari 180 dan X lebih dari 270 kurang dari 360. Jadi fungsinya mengalami kenaikan atau fungsi naik. Fungsi turun itu kita cari yang tandanya negatif. Tandanya negatif, maka intervalnya X lebih dari 0 kurang dari 90 dan X lebih dari 180 kurang dari 270.